my channel Sandi Ramarsa. Kali ini saya ingin membahas tentang kitab kuno, yaitu kitab Henoks. Dalam literatur agama muslim, yaitu Idris. Kitab Henoks, buku untuk generasi akhir zaman. Dan sama seperti pada zaman Nuh, demikian pula pula hal kelak pada hari-hari anak manusia. Yesus Kristus, Lukas 17:26. Diterjemahkan oleh Book of Enoch, translate from the Ethiopic oleh Iwan S. Email, kalian bisa lihat. Ada penggambaran kitab Henoks atau Enoch, Book of Enoch, yaitu kitab terlarang ya. Sebelum ada kitab Bible atau kitab Injil. Kitab ini adalah kitab patokan dari agama-agama Kristenisasi sebelum agama agama Injil itu sendiri yang dibawa oleh Yesus Kristus atau Nabi Isa bagi kaum muslim. Kita pertama-tama mengenal nama Henoks di kitab Kejadian pasal 5, tetapi bagian itu meninggalkan bagian kitab banyak pertanyaan. Adapun dari Kejadian 5:22 sampai 24, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak lelaki dan perempuan. Henok mencapai usia 365 tahun. Jadi orang-orang zaman dulu umurnya panjang-panjang, teman-teman. Henok hidup bergaul dengan Allah atau Allah bagi agama Nasrani itu tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dalam kitab Ibrani 11, yaitu kitab agama Yahudi, mendapatkan penjelasan tentang siapakah Henok. Ibrani 11:5, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak lagi mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenaan dengan Allah. Dalam surah Yudas ada kutipan yang secara langsung diambil dari kitab Henok, juga tentang Yudas 1:14 sampai 15, juga tentang mereka Henok, turunan ketujuh dari Adam. Jadi ada ketujuh Adam, saya baca sebelumnya, yaitu pertama Adam artinya manusia, bapak manusia. Kemudian ada Set, anak keduanya, artinya ditetapkan. Kemudian ada Enos, artinya kematian, sengsara, lemah. Kemudian Kenan, artinya anak yang keempat, duka cita, ratapan. Yang kelima Mahalalil, artinya Tuhan yang memberkati. Kemudian ada anak yang keenam Yarid, artinya akan turun. Kemudian Henoks atau Nabi Idris, artinya mengajar atau permulaan atau keadilan. Kemudian Metusalah, artinya kematian akan membawa banjir besar, artinya setelah kejadian Metusalah meninggal akan terjadi banjir besar atau banjir besar kiamat kecil, yaitu Nabi Nuh. Nuh artinya kelegaan, penghiburan, kelepasan setelah kejadian dari kesengsaraan umat manusia. Sebelumnya tadi Yudas 1:14-15 juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Dari mana Yudas mengetahui tentang kata-kata nubuat dari Henok? Bukankah itu tidak ada dalam kitab suci? Yaitu pertama kitab Zabur, kemudian Daud, kemudian Injil, kemudian Al-Quran. Jawabnya adalah ya, itu tertulis di kitab Henok. Ini kitab terlarang, teman-teman, Book of Enoch. Jadi sebagai referensi, hati-hati sebagai teman kalau kalian untuk menambah wawasan ya, teman-teman. Buku yang tidak hanya dikutip oleh Yudas tapi juga Petrus dan Yakobus, yaitu 12 murid Yesus ya, teman-teman. Saudara Tuhan Yesus Kristus. Henok 1:9, dan lihatlah dia datang dengan berjuta-juta orang kudus untuk menjalankan penghakiman atas mereka, dan akan menghancurkan orang fasik dan akan menuntut pertanggungjawaban dari orang-orang berdosa dan orang-orang fasik yang telah dilakukan mereka terhadap dia.
Pada bagian lainnya Yudas menuliskan mengenai pemberontakan para malaikat. Yudas 1:6, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Ya, kita tahu bahwa malaikat yang mengingkari Tuhan yaitu Azazil atau iblis ya teman-teman. Ya, awal mulanya dia malaikat yang melakukan dosa besar. Yudas 1:6, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Rasul Petrus juga menuliskan tentang hal yang sama dalam suratnya, ya, dalam agama Nasrani bahwasanya 12 murid Nabi yaitu rasul, teman-teman. Dan Isa sendiri diakui sebagai Trinitas, yaitu seorang anak Tuhan. Ya, ada Bapa, Anak, sama Roh Kudus. 2 Petrus 2:4, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka. Yunani Tartarus artinya, dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman atau hari kiamat ya teman-teman. Kemudian Tartarus adalah tempat yang paling dalam jurang neraka. Di dalam Al-Quran kurang tahu ya neraka paling dalam itu, tapi di dalam bahasa Yunani atau bahasa Latin Tartarus ya teman-teman. Neraka paling dalam ya teman. Katanya ini hanya muncul satu kali saja dalam Alkitab, yaitu di surat Petrus ini. Menurut mitologi Yunani, Tartarus adalah penjara di bawah bumi, tempat penyiksaan dan penderitaan bagi mereka yang berbuat jahat, dan tempat bagi para titan atau raksasa. Ya, kita lihat tadi udah saya buku apakah kitab Henok itu dan dari mana itu berasal. Dan saya lihat tadi arti kelegaan ya artinya. Jika arti nama bapak-bapak leluhur manusia itu dibaca dari atas ke bawah, bisa diartikan sebagai berikut. Manusia ditetapkan mati, sengsara, duka cita. Tuhan memberkati akan turun dan mengajar. Yaitu dari Henok ya teman-teman. Kematiannya akan membawa putus asa dan hilang harapan mendapatkan kelepasan, kelegaan, dan penghiburan. Ini adalah ringkasan dari rencana penebusan manusia oleh Tuhan yang tersembunyi dalam silsilah nama-nama bapak leluhur manusia, yaitu Nabi Adam ya. Nabi Adam adalah bapak manusia. Kemudian Isa bapaknya para Roh Kudus. Kemudian Nabi Muhammad bapak Roh Kudus juga. Henok Lana 8:1, dan setelah itu kakekku Henok memberi aku menjelaskan tentang semua rahasia dan sebuah buku dan perumpamaan yang telah diberikan kepadanya, dan dia menjadikannya satu bagiku, yaitu kata-kata dari buku perumpamaan. Kitab Henok dimungkinkan selamat dari banjir besar karena Nuh membawa tulisan-tulisan dari kakeknya ini bersamanya dengan bahtera. Jadi setelah Nabi Nuh membawa para makhluk-makhluk, anak-anaknya yang selamat, yang tidak ingkar padanya, istri dan anak yang kafir yang meninggal di mandi-mandang. Kemudian kitab-kitab yang tuliskan yang dari leluhurnya dibawa oleh Nabi Nuh sendiri. Dan bahwa membawa tulisan-tulisan dari kakeknya ingin bersamanya di dalam bahtera. Nah, sekarang kitab Henok telah ada berapa abad sebelum kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Bahkan secara teologis dianggap lebih mesianis dibandingkan dengan Yudaisme. Mesianis itu artinya dianggap lebih suci ya teman-teman. Kitab suci yang lebih suci. Mesianis lebih suci atau kudus bahasa Indonesia. Buku ini dianggap sebagai kitab suci oleh kaum mesianis pada awal gereja yang mula-mula. Tulisan awal dari bapak-bapak mesianis banyak berisi referensi-referensi dari kitab Henok. Bapak-bapak gereja pada abad kedua dan ketiga Masehi ya teman-teman, seperti Justin Martyr, Irenaeus, Origen, dan Clement dari Alexandria, semua menggunakan referensi dari kitab Henok. Bahkan bertulisan 160-230 Masehi menyebut kitab Henok sebagai bagian dari kitab suci. Gereja Kristen di Ethiopia bahkan memasukkan kitab Henok ke dalam kanon resminya. Tapi dalam agama Islam itu bukan seperti kitab ya teman-teman, tapi kebanyakan seperti kitab kumpulan kitab atau suruh apa rupa namanya. Jadi itulah, jadi gulungan-gulungan yang dibawa ya seperti kitab perjanjian, Zabur ya teman-teman, 10 perjanjian. Gereja
Gereja Kristen di Ethiopia bahkan masuk kitab Henokh ke dalam kanon resminya. Buku ini sangat dikenal dan banyak dibaca pada 3 abad